warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hafiz. Perkenalkan, nama saya Rizal Dian Sepat. Kenalkan, nama saya Bintang Rizkia. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mubarok. Saya akan menjelaskan apa itu definisi tree. Graf pohon adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung satu sama lain dalam bentuk pohon. Setiap simpul memiliki satu simpul induk, kecuali simpul puncak yang disebut akar, dan setiap simpul dapat memiliki satu atau lebih simpul anak. Selanjutnya, apa itu struktur tree? Struktur tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung satu sama lain melalui sisi atau sisi. Setiap tree memiliki simpul khusus yang disebut root atau akar, dan simpul-simpul lainnya yang dibagi menjadi dua kategori utama, parent atau induk dan child atau anak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan anak atau child dan orang tua atau parent. Jadi, anak adalah simpul setelah suatu simpul dalam pohon. Jadi, gambar di samping diketahui B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Dan orang tua adalah simpul sebelum suatu simpul lain dalam suatu pohon. Jadi, A adalah orang tua dari anak-anak itu. Selanjutnya adalah lintasan atau path. Lintasan adalah jalur yang harus ditempuh dari suatu simpul ke simpul lainnya. Panjang lintasan ditentukan dari simpul asal. Jadi, gambar di samping adalah pohon diketahui lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J, dan panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Karena dari A melewati 3 sisi. Oke, di sini selanjutnya ada saudara kandung atau yang biasa disebut adalah sibiling. Sibiling adalah simpul yang mempunyai orang tua yang sama. Jadi dari gambar di samping ini diketahui F adalah saudara kandung dari E. Tetapi G bukan saudara kandung dari E karena orang tua mereka berbeda. Jadi seperti B ini dan D. B ini mempunyai cabang E dan F, dan sedangkan D punya cabang yaitu G. Jadi E dan F adalah sebuah saudara kandung, sedangkan F dan G bukan saudara kandung karena mereka berbeda dari orang tua. Nah, yang selanjutnya adalah subtree. Subtree adalah pohon yang dibentuk dengan memotong pohon yang sudah ada. Jadi subtree itu adalah cabang dari parent, yaitu A. A itu mempunyai cabang B, C, dan D. Sedangkan B mempunyai cabang E, F, dan E mempunyai cabang H, I, J. Nah, cabang-cabang itu adalah subtree. Selanjutnya adalah derajat. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah derajat ke bawah atau keluar. Jadi pada gambar di samping ini, derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Derajat sebuah pohon adalah derajat maksimum dari sebuah simpul derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas adalah berderajat 3. Jadi A ini berderajat 3 karena bercabang 3, dan B berderajat 2 karena bercabang 2, dan E berderajat 3 karena bercabang 3. Baik, berikutnya ada daun atau biasa disebut leaf. Daun adalah simpul paling ujung dalam sebuah pohon. Jadi, daun itu tidak mempunyai anak dan pasti berderajat 0. Contoh pada gambar di samping ada pada simpul H, simpul I, simpul J, F, C, L, dan M. Nah, simpul-simpul itu merupakan daun. Simpul dalam atau internal node. Simpul yang mempunyai upah pohon atau anak biasanya disebut simpul dalam. Contohnya pada simpul B, dia memiliki anak yaitu E dan F. Simpul D memiliki anak atau child G. Simpul G mempunyai anak K, dan simpul K memiliki anak I dan E, L, dan M.
Nah, mereka itu adalah simpul dalam. Berikutnya, aras dan tingkat ketinggian atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di samping mempunyai tinggi 4 karena pada gambar di samping ini mempunyai 4 satri dengan satu parent yaitu simpul A. Dengan 4 satri tersebut ada simpul D, simpul G, K, dan L dan M. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi dan implementasi pohon adalah graf pohon merupakan graf dengan prinsip untuk menyederhanakan masalah-masalah yang bisa muncul pada graf pada umumnya. Graf pohon juga berfungsi sebagai salah satu struktur yang sangat bagus bagi suatu program. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.